Halo, berjumpa kembali dengan saya Yan Kai dari channel Lapoy Madura. Saya saat ini ada di rumah saya sendiri di Dusun Padaringan Timur, Desa Paberasan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumeneb. Saat ini tanggal 17 Agustus tahun 2021 bertepatan dengan HUT RI. Kami pulang ke Paberasan untuk mengontrol takut naskah saya, karya saya semuanya ini, termasuk clipping naskah yang pernah dimuat di berbagai mass media cetak. Ini naskah saya ini, yang clipping saya ini, clipping novel, juga ada clipping cerpen di sini. Semuanya pernah dipublikasikan di media cetak ya. Ini mulai tahun 1991 ini yang di clipping. Tapi sebelumnya saya pernah menulis ketika waktu SMP dulu, menulis puisi dulunya. Ada dulu majalah Kuncup di Surabaya. Saya memang sering nulis di situ, tapi hanya nulis, terus karyanya tidak saya clipping, entah karena dulu nggak pernah terbayangkan bahwa betapa berharganya karya itu kalau di clipping. Saya menyesal dulu tidak pernah mengclipping karya puisi saya yang pernah dimuat di majalah Kuncup di Surabaya. Pada tahun 91 saya menulis kembali setelah saya lulus SMA. Akhirnya ya menumpuk kayak gini. Saya berharap nanti suatu saat nanti ada ya yang memiliki duit lebih, dana lebih, naskah ini bisa dicetak ya, diterbitkan. Kebanyakan naskah saya ini masih diketik manual dulu, yang belum pernah dipublikasikan. Ini ada ratusan judul novel ya. Saya tidak ingat judul novelnya apa ini. Ini saya pernah dulu tidak punya kertas HPS, kertas folio, akhirnya saya buat ini, tidak dibuat di kertas bekas. Yang satunya ini kertas bekas. Ini ada tulisannya. Ini di sini ada tulisannya di kertas bekas. Karena saya tidak mempunyai duit untuk membeli kertas yang bagus, yang baru. Akhirnya di kertas tulis bekas ini pun saya bisa menulis novel ini. Penulis naskah Yan Kai, itu kan. Ini kertas bekas, karena dulu tidak punya duit. Tapi ini novel juga ini. Judulnya Penjilat. Ditulis tahun 1998 ini di Bekasi Utara. Saya masih dulu di Bekasi tahun 98. Tahun 2000 saya sudah ada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat ya. Menulis juga di sana. Tapi ya itu, menulisnya berusaha untuk masuk ke penerbit sulit sekali di Jakarta, karena kita tidak punya jaringan. Jadinya ya saya ditumpuk kayak gini. Sayang sekali ini naskah novel
belum pernah dipublikasikan. Belum pernah dipublikasikan. Ini novel juga ini, Rahasia Cinta. Novel juga, diketik manual. Makanya saya ini kalau ada investor, kita nggak mau mencari keuntungan, kita hibahkan biar ada investor. Kita hibahkan naskah ini untuk diterbitkan. Karena dulu memang ada mau membeli. Waktu saya di Jakarta dulu pernah ada yang mau membeli, tapi saya nggak mau karena nama saya itu akan diganti. Itu dulu di penerbit di Pasar Senin ya, di proyek Pasar Senin dulu ada yang membeli ratusan naskah saya untuk diterbitkan dengan satu syarat, naskah saya itu diganti, bukan Yankai namanya penulisnya, tapi mungkin nama yang lain entah siapa, dengan alasan nama saya nggak terkenal katanya. Akhirnya saya nggak mau, karena apapun itu namanya vandalisme, penghancuran karya sastra seseorang. Jadi saya bawa pulang saja naskah saya, bilang ini kan, dibawa pulang. Teman-teman mensupport saya, ya kalau bisa dimakan seumur hidup satu naskahmu katanya penghasilannya. Kalau enggak itu namanya vandalisme. Ya saya bawa pulang. Jadi kayak gini saya ditumpuk 5 tahun 98. Ini juga novel, belum saya dicetak juga. Tahu judulnya apa ini novel? Oh, Buah Cinta judulnya. Ada ratusan novel di sini. Buah Cinta. Ini novel juga ini. Ditulis di Bekasi juga ini. Di Bekasi. Waktu saya dengan perupa dari Yogyakarta, saya dulu tinggal dengan perupa dari Yogyakarta, Beda Sudiman ya. Dengan penyanyi juga di situ ada Yamaru Sitompul. Ini judulnya novel juga. Ini Uzur. Sebenarnya banyak novel-novel saya yang pernah dikirim ke media tidak dikembalikan ya. Ada mungkin juga puluhan, di atas 20 mungkin lebih. Novel saya itu yang hilang entah kemana. Sayang sekali. Ini antologi puisi. Kenapa saya ingin menghibahkan karya-karya saya ini biar nantinya abadi. Dalam artian abadi, biar ini kan berbahaya sekali nih. Ini ada rayap kadang-kadang di sini. Jadi setiap hari ini dikontrol dengan saya. Ya tidak punya tempat untuk yang bagus. Yang bagus tidak punya tempat yang bagus. Ini rayap di sini. Kalau ada tempat yang bagus, mungkin Anda pecinta Apoy Madura, penikmat Apoy Madura, kalau punya dana lebih, boleh kita kerjasama. Ini sebuah novelet ya, Menembus Ilusi Siti Dini. Ini masih diketik manual. Bentuknya seperti drama, naskah drama.
maksudnya seperti naskah drama. Masih belum dipublikasikan ke media, banyak sekali. Memang ada novel saya, 12 serial novel saya diterbitkan di Surabaya sudah. Judulnya Debur Ombak, Ombak dan Pantai ya, judulnya Ombak dan Pantai. Diterbitkan dengan penerbit Karya Anda, satu perusahaan dengan majalah Fakta dulu yang sangat terkenal. Ini novel masih juga belum diterbitkan, tapi ini sudah siap cetak sebenarnya, tinggal mengedit kata-kata yang mungkin salah, ejaan-ejaan yang salah. Ini juga apa ini? Gitar Cinta Tertumpah Dendam. Ini juga novel. Sudah di Cempaka Putih saya ini ditulis tahun 2000. Oh, mas sudah 99 Cempaka Baru 99 sudah. Ini juga novel Catatan Jari Manis. Ini masih di Taman Wisma Sri. Taman Wisma Sri di Bekasi Utara. Saudara, ini ada persembahan. Ini ucapan terima kasih kepada Beda Sudiman, pencipta, penyanyi, pelukis, dan sederhaniawan. Beliau adalah dari Jogja. Didit Pri, pencipta dan penyanyi. Agus Min, pencipta lagu. Reza Toha, penyanyi dan pencipta lagu. Rekan-rekan yang lain yang juga tak ketinggalan. Ini novel juga ditulis di Taman Wisma Sri. Ini juga novel, ini panjang sekali ini, tapi bukan di kertas bekas lagi. Oh, ini antologi puisi ini. Ini juga novel. Ini juga novel, Geget Tiran. Barangkali ada pengusaha ya, kita nggak mau satu, saya pribadi tujuannya satu, cuma kalau Anda mau menerbitkan dipersilahkan. Nomor satu, saya tidak akan memungut uang sepeser pun dari Anda menerbitkan buku saya. Tujuannya agar buku ini selamat, tidak kena rayap, tidak kena bahaya rayap. Nanti kalau hujan itu kan angin rusak nantinya kertasnya. Ini ratusan novel. Kalau Anda pengusaha, yuk kita kerjasama. Anda menerbitkan, jual sendiri bukunya. Saya pribadi tidak akan meminta uang sepeser pun. Cuma yang saya minta 2 naskah eksemplar nantinya. Jadi Anda menerbitkan, yang punya penerbit punya dana, Anda menerbitkan, saya minta bukti sudah diterbitkan, itu aja. Ini di shot ke sini, kebetulan anak saya yang shot ini ke sini. Najila, ini naskahnya, ini masih banyak, masih sini naskahnya. Nah, terus masih banyak di dalam. Ini naskahnya. Ini naskahnya ini.
Bersilakan menghubungi saya di 085-230-780-919. Itu nomor WA. Nanti langsung Anda bisa menghubungi saya. Ini saya naskahnya banyak sekali. Ada yang satu novel itu lebih dari 200 halaman ya. Nanti kalau sudah dicetak ini bisa lebih 400 halaman. Ini juga novel. Sayang kalau nanti ini ada masih yang belum disampulin belum. Inilah kekayaan saya yang terbesar saat ini. Mungkin nanti bisa diabadikan dengan dicetak di antologi puisi ini, di antologi puisi judulnya Asa Berbunga Duka. Ini vignette saya yang bikin vignette-nya dengan pakai tinta dulu. Vignette-nya ini aslinya ini. Ini masih belum disampulin busur novel. Sahabat channel Apoy Madura juga bisa berbagi nantinya. Ada yang berminat, "Oh bang, saya mau membeli, tidak saya jual, cuma syaratnya Anda menerbitkan, saya dikasih 2 eksemplar saja." Silakan dijual naskahnya untuk mendapatkan duit, keuntungan. Sebenarnya kalau saya punya duit ini surat dari Gema Insani Press penolakan naskah saya dulu. Oh, pengajuan naskah yang ditolak ya. Jakarta 24 Desember 1998. Penolakan penerimaan naskah. Nanti Anda cetak, terbitkan, jual sendiri. Saya tidak mau minta apa-apa. Anda saja yang menerbitkan, membiayai, karena Anda yang punya modal. Silakan diterbitkan dengan nama. Syaratnya nomor 1, nama saya tetap ada. Nomor 2, saya dikasih bukti hasil cetakan, hasil cetakan yang sudah diterbitkan. Di clipping, sebenarnya di banyak clippingnya, saya malas bongkar-bongkarnya ini. Ini juga ada puisi judulnya Musibah, bahasa Madura. Musibah, lentu banjir bala tahun, maingat dek peten gaula sateja, alam saesena ampun banyak serosak, lentu banjir bala tahun, eka dimma kaula ngeteke, eka dimma kaula burua, lentu banjir bala tahun, musibah seperti Allah kenceran ka manusia. Tak ada orang teku, tak ada orang soki. Kau sapo korbanna,
kini raja tua muda. Lentu banjir belak tahun. Pacu Guste cek patepe abdina sangat kapok. Paberasan tahun 2006 ya. Puisi cuma hanya ada beberapa lembar puisi Madura saya simpan juga. Jikalau ada yang butuh dipersilahkan, dengan syarat Anda menerbitkan, Anda jual sendiri, Anda dapat keuntungan, saya juga dapat keuntungan berupa 2 eksemplar hasil terbitan buku saya itu. Ini oret-oretan ya, oret-oretan. Ini surat perjanjian penerimaan tanda terima. Telah terima 4 buku naskah dari saudara Yankai, masing-masing asal usul Apita Kunjung Badam, 1, 2 cerita rakyat Halimah, 3 kumpulan cerita anak, 4 Gempa Flores. Keempat naskah tersebut akan diikut sertakan penilaian buku ke Dikbud dalam bulan Agustus 1996 dengan royalti 5%. Pengarang berjanji tidak akan menyusun buku semacam yang kami alihkan hanya untuk diserahkan kepada lain penerbit. Jika ternyata di benar dari kami tidak menepati janji, maka kami bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku. Pak Mas Duki, yang pemilik penerbit Garuda Buana, ini sudah buku cerita anak ini sudah diterbitkan di sana. Surat perjanjian berharga sebenarnya, tapi royaltinya nggak pernah saya terima ini. Hasil royaltinya nggak tahu, beliau sudah meninggal dunia. Ya. Ini naskahnya, naskah sebuah penyesalan. Sebuah penyesalan, naskah saya. Ini naskah masih dioret-oret, belum saya sempat ketik. Ini naskah drama. Ini judulnya Sang Koruptor Mati di Salah Satu Kamar Hotel Berbintang. Ini antologi ABG. Ini naskah drama. Ini wabah. Wah, mengerikan judulnya. Ini wabah, mengingatkan pada pandemi corona ini, wabah. Ini ada berapa? Ada 207 halaman. Diketik 2 spasi ini, ketik manual. Bayangkan, ini hanya dikerjakan saya tidak sampai 1 bulan. Jadi full saya menulis. Jadi sebelumnya saya pakai konsep ya. Konsep tinggal dialognya kita kembangkan, langsung di konsepnya, bukan di cuma konsep,
nanti pengetikannya itu diketik langsung ke jari, bukan langsung nulis di tulis tangan dulu langsung disalin. Oh, itu lama. Jadi konsepnya tokoh utamanya siapa, terus pemeran pembantunya siapa, latarnya apa, itu aja. Cerita kadang-kadang meleset dari konsep, kita ikuti aja nulisnya. Terus susahnya minta ampun nulisnya, karena diketik manual, kalau salah itu dititik, terus tiup kayak gini sampai nunggu keringnya ya. Kalau sekarang kan enak nulis di komputer atau di laptop, nanti kalau salah itu tinggal delete aja. Tapi kalau diketik manual susahnya minta ampun. Ini di Solo saya tulis, terus ini di Semarang puisi saya tulis waktu saya kerja di Semarang dulu, hanya beberapa bulan. Ini bulan diterkam malam. Wah, bagus ini, bulan diterkam malam. Ini juga ditulis di kertas bekas. Ini kertas bekas ini. Kertas bekas. Ini tulisan ketikan saya. Karena tidak punya duit untuk beli kertas, jadinya kertas bekas saya potong-potong sendiri aja. Waktu di Balai Pustaka, penerbit punya Persero, penerbit berplat merah. Balai Pustaka ditolak ya. Dengan hormat naskah saudara berjudul Kisah Cinta Semu ditolak. Terus ada sebagian penerbit di Jakarta yang ngajak join juga ya, tapi ya mau gimana lagi, join dalam artian namanya diganti. Saya tidak mau. Ini cerpen, ini ditulis di kertas bekas. Buah Hati, novel panjang sekali. Kertas bekas, ditulis kertas bekas. Ini kertas bekas ini. Ini tulisan saya novelnya. Kertas pun kadang-kadang kalau sudah tidak punya, kita ada keinginan nulis ya diasak ya, kata orang Maduranya. Okay. Judulnya Liku-Liku Asa, sebuah novel karya Yan Kai. Ada ratusan novel dan yang saya buat ini antologi puisi hanya beberapa. Sahabat channel Lapoy Madura, kali ini juga saya akan membongkar naskah puisi, antologi puisi yang kebetulan terpisah dengan naskah-naskah saya yang tadi saya ambil dari lemari. Ini naskah-naskah puisi saya yang juga belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan ya. Ini naskah saya dibuat mulai
ketika saya masih di bangku SMA era 80-an ya, karena saya lulus SMA tahun 1991. Ini naskah puisi-puisi saya yang saya tulis ketika di bangku SMA sampai saya terjun ke dunia totalitas terjun ke dunia media cetak, media massa cetak. Ini banyak sekali. Ini yang sudah diberi sampul, nanti juga ada yang belum diberi sampul. Ini naskahnya panjangnya berkisar 50 lebih judul puisi ya per satu buku. Ini saya ambil dari lemari baju karena tersimpan, ini disimpan di lemari baju terpisah dengan naskah-naskah novel saya yang tadi. Juga ada beberapa di dalamnya puisi berbahasa Madura ya. Di dalam kumpulan puisi ini ada beberapa judul puisi Madura yang saya tulis. Memang kenapa saya pisahkan, karena ini satu folio itu dipotong menjadi dua. Akhirnya kami pisahkan. Ini ada 6 sebenarnya. Ini yang sudah dikasih sampul, sudah dikasih sampul. Nanti juga ada antologi puisi saya yang masih belum dikasih sampul ya. Sahabat channel Lapoi Madura, banyak kenangan yang tercecer di puisi-puisi saya ini. Banyak kenangan manis, pahit, getir, dan kecut ya. Semuanya menyatu dalam antologi puisi. Ini buku yang pernah diterbitkan, buku hasil kerja keras saya. Ada yang diterbitkan sudah oleh baik penerbit di Surabaya, di Pasuruan, di Depok, di Jakarta ya. Ini tersimpan rapi. Ini saya buka lagi. Kumpulan puisi karya saya, Yan Kai. Ini saya bungkus lagi, takut nanti dimakan hama, atau bukan hama ya, makhluk pemakan kertas ya, takutnya nanti kertasnya hancur. Kita tunjuk, ini yang masih belum dikasih sampul naskah saya. Ada berapa saya lupa sudah. Sahabat channel Lapoi Madura, ini naskah saya yang masih belum dikasih sampul. Judulnya Keping Pengembaraan Hayal. Wah, Keping Pengembaraan Hayal. Ini juga ada antologi, judulnya
Suram bertirai gelap. Wah, sudah suram bertirai gelap. Sudah suram masih bertirai gelap lagi, tambah gelap ya. Gak ada puisi yang berjudul Bahtera Janji Palsu. Kumpulan puisi Bahtera Janji Palsu. Ini ada juga judulnya antologi virus, antologi puisi virus. Cocok sekali ini untuk pandemi COVID-19 saat ini ya. Juga ada puisi saya yang antologi puisi saya berjudul mana lagi? Oh, ini ada lagi. Sahabat channel Apoy Madura, memang masih belum sempat saya kasih sampul karena kebetulan saya setelah sekian lama merantau di Jakarta, kebetulan kakak saya yang mengurus naskah-naskah itu agar aman dari rayap ya, dari hewan-hewan renik yang pemakan kertas. Beruntung semuanya selamat. Memang ada yang sebagian yang kena rayap tapi tidak ke semuanya. Saya amankan sekarang di satu kardus ya. Oke sahabat channel Apoy Madura, kali ini kita akan melihat kembali buku karya saya berupa cerita anak, juga novel, tapi novelnya ini tersimpan di lemari baju juga, dan buku-buku ini juga tersimpan di lemari baju. Ini ada Pesan Ibu karya saya, juga Kimoko, Kortak, cerita rakyat Madura. Kortak ini merupakan kenangan tersendiri ketika saya masih kecil. Ibu saya sering bercerita tentang Kortak, juga Halimah, cerita rakyat Madura ya, Halimah dan Sang Kepiting ya. Juga ada karya saya yang diterbitkan di Papas Sinar Sinanti di Depok ya, judulnya Bung Karno. Juga ada yang Bung Karno ya, ini karya saya. Ada yang numpang, namanya numpang Ida Cynthia ya, numpang sama saya. Sebenarnya saya yang menulis ini. Juga ada Bung Hatta. Ida Cynthia ini numpang nama ya sama saya. Sebenarnya ini karya saya, diterbitkan di Papas Sinar Sinanti Depok. Gak ada banyak sekali. Surat dari Flores ini diterbitkan di penerbit Garuda Buana Indah Pasuruan. Begitulah sahabat channel Apoy Madura.
Oke, sahabat channel Apoy Madura, kita lanjut lagi membongkar naskah saya yang belum pernah diterbitkan, baik naskah antologi puisi, novel, juga cerpen, clipping-clipping dari karya-karya saya yang pernah dimuat di media cetak ya. Enaknya kalau dulu mengirimkan naskah itu kalau sudah dimuat di media cetak itu langsung dapat honorarium ya. Kalau belum dikirim honorariumnya, HR-nya itu kita tagih lewat surat karena nggak ada telepon di rumah saya itu tahun 91 itu ya. Juga duitnya lumayan besar ya, tergantung dari media massanya itu sendiri. Kalau dia punya banyak iklan media massanya, biasanya koran atau majalah itu akan membayar kita, karya kita itu mahal ya. Enaknya dulu kayak gitu. Kalau sekarang saya ini memang gampang, sekarang ada media online. Saya membangun media online Apoy Madura ya, membayar domain setiap tahun kecil, harganya memang cuma nggak dapat apa-apa ya. Kita hanya menyalurkan bakat yang ada biar tidak punah atau musnah. Karena apapun yang namanya talenta itu harus diasah terus ya. Skill juga begitu ya. Makanya saya membangun mendirikan media online bernama Apoy Madura, sedangkan channel YouTube saya bernama Apoy Madura juga. Tujuan saya berkarya dan berkarya terus ya. Bisa menggabungkan link dari YouTube ke Apoy Madura, media online saya. Itu berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu langsung dapat duit. Sekarang untuk berkarir memang gampang-gampang susah. Apalagi mungkin karya saya kurang bagus, tapi menurut survei yang beredar bahwa masyarakat Indonesia itu nggak demen membaca, nggak begitu suka membaca. Masyarakat kita lebih banyak senang menonton. Makanya kami gabungkan agar antara YouTube dengan website saya. Tujuannya agar orang mau membaca juga selain nonton gitu ya. Sahabat channel Apoy Madura di mana saja berada, kita masih akan terus menelusuri, membongkar kembali naskah-naskah saya yang ada di Pabrasan. Kebetulan saya pulang, saya menikah dengan seorang wanita di Pasongsongan ya. Di kalau pulang libur mengontrol naskah. Oke, sahabat Madura, karena libur itu biasanya saya pulang. Kalau nggak libur, karena saya itu menjadi guru honorer di salah satu SDN ya di Pasongsongan. Jadi eman-eman bakat walaupun sesibuk apapun, karena kadang-kadang lingkungan nggak tahu pekerjaan saya itu apa gitu, kecuali cuman mereka tahu adalah bekerja di jadi guru honorer. Mereka orang-orang di kampung saya itu yang namanya bekerja ya memikul cangkul. Berbeda dengan kerja-kerja
pekerjaan saya menulis, mereka nggak tahu apa pekerjaannya, kok berdiam diri terus di rumah, di ke dalam kamar itu kan susahnya kayak gitu. Mau menerangkan dia nggak ngerti juga, ya nggak usah diterangkan, biarlah mereka punya asumsi atau persepsi atau opini apapun tentang saya, ya nggak apa-apa, biarkan mereka membuat persepsi berbeda ya dengan realita yang ada. Oke, sahabat channel Apoy Madura, sebenarnya hidup di kampung itu juga rada-rada susah. Kita akan berhadapan dengan lingkungan kadang-kadang ya nggak mau mengerti profesi kita. Walaupun kadang-kadang saya sudah capek, ada tetangga yang membutuhkan tenaga kerja kita, ya kita ladeni gitu. Oke, sahabat channel Apoy Madura, kita lanjut kembali membongkar naskah saya yang sudah tersimpan lama di dalam kardus dan di lemari baju. Sahabat channel Apoy Madura, saya cuma yakin dalam hati kecil bahwa naskah-naskah saya itu nantinya akan menjadi prasasti tersendiri, paling tidak untuk anak-anak saya nanti ya. Walaupun mungkin setelah jasad berkalang tanah baru keinginan itu tercapai ya. Mungkin belum saat ini, mungkin saya setelah jasad berkalang tanah. Itu sahabat channel Apoy Madura, suka duka dunia kepenulisan
di Indonesia pada umumnya. Apalagi gairah kepenulisan saat ini di kalangan muda sebenarnya ada potensi-potensi itu ada, tapi kadang-kadang terbentur oleh kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Akhirnya bakat yang dimiliki ditanggalkan begitu saja. Padahal menurut saya pribadi itu semua memang membutuhkan sebuah perjuangan yang sangat kuat agar karya atau bakat yang ada tidak musnah begitu saja. Oke, kita ikuti kembali sahabat channel Apoy Madura membongkar naskah karya Yankai. Ini Pintu Tobat novelnya. Ini waktu penolakan naskah saya di Pustaka Utama Grafiti, Jalan Kelapa Gading Boulevard ya. Tahu naskahnya kayak gimana? Sudah lama sekali. Ini judulnya Belati. Ini juga novel Belati. Tadi tulis tahun berapa ini? Ini tahun 2002. Oh, sudah di Pabrasan ya. Pabrasan di rumah sendiri. Ini Balai Pustaka. Ini waktu penawaran di Balai Pustaka, Mentari Tersaput Awan, Yankai, novel juga. Ini panjang sekali ini. Sebenarnya ada 88 halaman novelnya ini. Masih belum dipublikasikan juga.
Ini juga masih belum disampulin. Untuk ini ceruk novel juga masih belum disampulin. Ada juga apa untuk cintaku. Ini puisi, antologi puisi, bukan novel juga ini, tapi nggak begitu karena kitanya dulu kena air, kena hujan. Ini novel ini sudah pernah dipublikasikan, panjangnya 100 halaman, dipublikasikan di salah satu media koran. Di novel judulnya Peluru. Novel juga ditulis di Bekasi ini tahun 1998. Peluru diketik manual juga, tidak ada yang diketik komputer. Ini antologi puisi, rata-rata 100, antara 100 sampai 200 halaman folio, diketik 2 spasi ini naskahnya. Ini kertasnya jelek, novel juga yang terhempas, karya Yankai, sudah ditulis di Pabrasan tahun 2001 ini. Ini naskah bukan naskah ecek-ecek katanya orang sekarang. Naskahnya sebenarnya bagus menurut saya sih. Bagus, cuma nggak ada peluang untuk penerbit ya dulu. Dan saya fokusnya memang menulis saja, menulis terus tanpa tiada hari tanpa menulis. Ini novel juga masih belum disampulin, judulnya Meriam Cinta. Oh, mengerikan, bisa meledak. Ini novel Potret Diri, novel ditulis di Pabrasan juga. Ini novel juga Yang Terkubur. Yang Terkubur ditulis tahun 2001 di Pabrasan Sumenep.
Ini Berdebah, novel Berdebah ini. Ditulis di mana ini? Yang di belakang, di Bekasi tahun 1998. Oh, kalau ini oret-oretan, konsep sebuah naskah masih tersimpan rapi. Di Nada Getar Asmara. Ini ditulis di novel juga, panjangnya 161 halaman, folio, diketik 2 spasi. Judulnya Nada Gitar Asmara. Di antologi puisi masih belum dibukukan dan masih belum dikasih sampul. Entah judulnya apa ini. Perempuan Rantau, novel juga. Panjangnya 153, ditulis di Bekasi tahun 1997. Jelang Ronao Bade, di Bekasi, ditulis tahun 98. Diketik semuanya, diketik 2 spasi. Ini novel juga, tahun 1997 ini, Nyanyian Kemarau. Rantai-rantai Nestapa, novel juga, ditulis di Bekasi tahun 1998. Pembelut Jiwa, novel juga. Cempaka Putih tahun 1999. Perjalanan Diri, kumpulan puisi Yankai. Pasongsongan awal September 1988. Ini Kilau Sambrut Asmara, ditulis di mana ini? Tahu? Ya.
cinta. Ini ditulis di kertas bekas, ada tulisan garis-garisnya. Ini naskah yang saya ketik, ini kertas bekas, judulnya Buah Cinta. Demikian sahabat channel Apoy Madura, naskah saya ini akan saya hibahkan kepada sahabat channel Apoy Madura dengan satu syarat, saya mendapatkan 2 eksemplar bukti penerbitan naskah ini. Keuntungannya ambil Anda sendiri, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.